Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan membicarakan lagi Injil dan kesembuhan. Kita sudah mendiskusikan Injil dan kekayaan. Nah, di dalam Injil dan kesembuhan, mari kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12, 7 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku yang kekasih, kali ini kita memikirkan bagaimana ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang melanda Rasul Paulus. Kita sama-sama tahu Paulus adalah seorang yang sangat jahat sebelumnya karena membunuh pengikut Yesus. Tetapi di sisi lain dia adalah seorang scholars, ahli perjanjian lama, seorang yang mempunyai masa depan yang cerah, calon pemimpin agama. Bintang terang bersinar atas Paulus. Masa depan yang gemerlapan menanti Paulus. Tetapi mari coba kita lihat dan kita selusuri secara pelan-pelan satu demi satu. Apa yang kita sedang hadapi atau sedang jalanin? Nah, saudara-saudara, Paulus sudah terkenal juga dalam pelayanannya. Banyak orang yang kemudian sembuh karena pelayanannya, termasuk Eutikus, yang kemudian pada waktu mendengar khotbah rupanya jatuh dari lantai 2 begitu. Lalu disinyalir dia mati, kemungkinan mati suri. Yang jelas kemudian dia didoakan oleh Paulus lalu hidup kembali. Tetapi yang pasti adalah terlalu banyak juga peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang memang sudah dikerjakan oleh Paulus dalam soal kesembuhan. Tetapi sekarang kita diperhadapkan kepada sebuah pertanyaan. Kalau begitu, apakah kalau Injil diberitakan semua kesembuhan akan terjadi? Nah, ini sebuah pertanyaan menarik, saudaraku. Karena yang biasa kita dengarkan selalu begitu. Injil sama dengan kesembuhan. Sehingga saudara-saudara, setiap orang pergi untuk KKR, ya mau carinya sembuh, atau mau carinya kaya, atau mau carinya kekuasaan. Sehingga tanpa sadar kita sudah bergerak dari sesuatu situasi yang sangat menakutkan sebetulnya bagi saya. Karena orang tidak lagi diajar kepada sebuah ajaran yang konkret, dan orang tidak datang untuk mau belajar mengerti firman Tuhan, tapi untuk mendapatkan kuasa Tuhan. Ini dua hal yang berbeda sekali. Nah, oleh karena itu, di dalam apa yang kita baca ini, ya, kita melihat bagaimana Paulus yang banyak sekali orang sembuh karena doanya, ternyata dia sendiri sakit pada dirinya. Coba perhatikan itu, saudaraku. Bahkan dikatakan di dalam pergumulan pengalaman Paulus adalah dia menanggung sakit itu, Tuhan taruh duri yang sangat menyakitkan. Paulus adalah tipe seorang pelayan yang teguh, yang kuat, yang tahan banting begitu. Tetapi kemudian menghadapi apa yang sedang digumulinya saat itu, ia menjerit, dia kesakitan, dan dia berdoa memohon kepada Tuhan supaya duri itu diangkat darinya. Tak tanggung-tanggung, saudara. Dia berdoa sampai 3 kali, berulang-ulang kali. Kalau sampai dia berdoa dan mengulang, itu bertanda begitu seriusnya persoalan yang dihadapi oleh Paulus, yaitu rasa sakit yang sangat mengganggu. Tetapi heran, Tuhan tidak menjawab doa Paulus dengan berkata, sembuhlah engkau. Tapi Tuhan bahkan berkata, Paulus, biarlah kuasaku nyata di dalam kelemahanmu, di dalam sakitmu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Loh, kasih karunia Tuhan mestinya kesembuhan dong. Kan begitu, saudara? Ternyata tidak. Nah, oleh karena itu adalah amat sangat luar biasa salah, bukan? Kalau kita menerjemahkan Injil sama dengan kesembuhan. Kasih karunia sama dengan kesembuhan. Bukankah itu mengerikan? Tapi bukan tidak bisa Tuhan menyembuhkan, itu urusan kecil. Apalah sulitnya bagi Tuhan untuk mengangkat duri pada diri Paulus, karena duri itu Tuhan sendiri yang mengizinkan itu ada di sana. Tidak ada satu setan pun bisa mengganggu anak Tuhan kalau bukan seizin Tuhan.
Itu harus diperhatikan dan dipahami baik-baik. Tuhan jauh lebih berkuasa dari setan. Jadi setan urusan kecil itu. Urusan besar itu adalah kita dengan Tuhan. Ingat, urusan dengan setan urusan kecil. Urusan besar adalah urusan kita dengan Tuhan. Nah, karena itu sebetulnya hidup benar, hidup sesuai kehendak Tuhan. Maka buah keselamatan, kenikmatan kehidupan sudah menjadi hak waris kita. Nah, kita kembali saudara kepada pergumulan apa yang sedang kita jalani, apa yang sedang kita lakoni itu. Maka apa yang kita pikirkan di dalam bagian ini adalah bagaimana semua pergerakan itu menjadi pergerakan yang luar biasa sekali. Sehingga Injil dan kesembuhan menjadi pergumulan-pergumulan serius kita. Injil dan kesembuhan menjadi sesuatu yang terpatri di dalam batin, menjadi sesuatu yang harus diperhatikan dengan seksama. Jadi Injil tidak identik dengan kesembuhan. Injil adalah berita tentang Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Itu saja. Kesembuhan hanyalah bonus ekstra yang Tuhan bisa kasih, bisa tidak dalam sebuah penginjilan. Itu bukan sebuah kemutlakan, bukan sebuah keharusan, apalagi dijadikan sebuah tujuan. Itu sangat mengerikan, lari dari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, karena itu kita mesti kembali kepada pesan-pesan Alkitab itu. Ingat tadi, kesembuhan ada bisa. Nah, karena itu memang seringkali orang bilang gini, loh Pak, kalau doa nggak ada kesembuhan, orang nggak rame. Doa yang ada kesembuhan, orang rame. Maka mulai lagi muncul pertanyaan. Jadi tujuan kebaktian ini dibikin supaya orang ramai atau mengerti kebenaran? Kita untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan orang yang datang? Kacau balau lah semuanya. Karena poinnya, senternya itu sudah nggak jelas lagi. Apa? Bagaimana dan mau kemana? Ini menjadi pergumulan-pergumulan serius dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga kita perlu satu kehati-hatian di dalam tiap langkah-langkah kita. Supaya apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dalam kehendak dan kemuliaan nama Tuhan itu. Saudara-saudara, maka di dalam bagian ini kita melihat menjadi satu bagian yang penting. Bagaimana kemudian ini menjadi prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, jadi yang pertama kita mesti memahami Injil dan kesembuhan tidak ada korelasi langsung di sana. Kesembuhan bukan tujuan penginjilan. Bukan. Tujuan penginjilan adalah memberitakan Yesus yang mati bangkit dari kematian dan mengalahkan maut naik ke surga. Itu gegap gempita kemenangannya. Itu inti Injil. Bahwa yang kedua, dalam penginjilan kalau ada kesembuhan itu bonus yang Tuhan kerjakan. Bisa ada, bisa tidak. Jadi itu bukan keharusan sekali lagi, apalagi tujuan. Nah, sekarang dari aspek itu kita lihat. Sekarang kita akan lanjut lagi, saudara. Nah, jadi kalau begitu, kita bisa melihat dengan sungguh-sungguh. Seorang penginjil besar seperti Paulus ternyata dihantam. Sehingga dia berteriak. Tetapi apa sebetulnya yang terjadi antara Injil, penderitaan atau sakit daripada Paulus dan keinginannya untuk sembuh? Keinginan untuk sembuh jelaslah ya, karena sangat sakit dan mengganggu. Tapi kenapa itu ada? Kenapa diberi kepada Paulus? Apakah Paulus orang yang jahat? Nah, ini untuk memurnikan lagi pikiran-pikiran dualistik yang berkembang semakin menggila pada masa kini. Ya, kalau orang sakit, itu setan. Kalau miskin, itu setan, terkutuk dan seterusnya. Begitu naik, begitu bodohnya kita mengulang-ulang lagi kesalahan sejak zaman perjanjian lama sampai kemari. Para rabi-rabi mengajar salah. Sampai Tuhan nabi-nabi yang benar menegur mereka. Orang kalau menerusi Alkitab baik-baik, lihat baik-baik. Nabi Mika karena benar, Zedekia dan 400 nabi lainnya menghantam dia, dan dia dipenjarakan oleh raja yang sudah dibutakan oleh nubuat salah dari Zedekia. Baca Alkisahnya itu Raja Ahab. Waktu dan mau berperang dengan Yosaf melawan kerajaan Aram. Kalau kita mau membaca semua dengan baik, teliti Alkitab, betapa seringkali kita menemukan dalam tiap kitab kemurkaan Tuhan kepada umat Israel. Nah, ini jadi jangan ditumpang tindikan. Ya, jadi tiap konteks mesti kita lihat. Kasus Naaman kita mesti lihat, mesti pelajari semua baik-baik. Ya, karena saya pun jangan lupa mati mutilasi ya, digergaji jadi bagi berapa itu. Jangan bilang itu terkutuk. Yang bilang terkutuk itulah yang akan terkutuk. Bagaimana ya saya bisa terkutuk? Nah, ini perlu kehati-hatian. Nah, di dalam perjanjian baru Paulus mengalami duri. Apakah dia terkutuk? Waduh, sadis amat yang bilang itu terkutuk. Iya kan? Mengerikan sekali. Nah, itu hanyalah merupakan ketidakpahaman akan Alkitab secara keseluruhan, secara utuh. Tetapi memang celakanya umat ini memang lebih suka yang begitu-begitu toh. Apa yang dia butuhkan, dia dapatkan, tentu lebih suka. Nah, ini bisa berbahaya. Nah, jadi kepada Paulus tadi, kenapa ada? Ternyata satu, supaya dia jangan menjadi sombong. Wih, hebat ya. Apa Tuhan marah? Tidak. Lalu apa? Sayang.
Tuhan sayang dan tidak mau Paulus kemudian menjadi jatuh kan gitu kan dalam kesombongan. Sehingga Tuhan taruh penyakit itu pada Paulus. Ingat tadi penyakit itu gampang sekali kalau mau diangkat oleh Tuhan, itu urusan kecil itu. Ya, sama seperti membersihkan debu, cetek udah selesai. Simple. Tetapi ingat lagi bukan itu persoalan utamanya. Sehingga Paulus kemudian di dalam duri yang ditanggungnya itu dia dijaga oleh Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan supaya tidak jatuh pada kesombongan. Paulus dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan sehingga dia betul-betul terpelihara dalam hidup dan berjalan dalam kebenaran. Alangkah amat sangat luar biasa indahnya, saudaraku. Nah, ini yang kita mesti memperhatikan juga di dalam semua aspek kehidupan kita. Sakit penyakit bisa kasih sayang Tuhan itu, bukan kutukan. Jadi jangan memalukan lah. Ya kan? Jadi harus dipahami hati-hati. Bukan cuma Paulus, murid kesayangan Paulus, anak rohani Paulus, yaitu Timotius. Itu juga mengalami sakit. Ada yang tidak beres, ada gangguan pada sistem pencernaannya sampai Paulus berkata, Timotius, jangan hanya minum air putih saja, tambahkan sari anggur pada minumanmu untuk memperbaiki, menolong perbaikan pada sistem pencernaannya yang lemah itu. Adakah kemudian diceritakan Paulus dia mendoakan Timotius lalu Timotius sembuh? Enggak. Paulus menganjurkan makan obat. Jadi saudara mulai memperhatikan dengan baik-baik. Apakah sekali lagi saya bilang saudara berani ngomong Paulus Rasul tidak beriman? Maafkan saya, Anda yang akan tidak beriman. Anda yang tidak mengerti arti iman sejati. Paulus itu Rasul Tuhan. Nah karena itu berapa banyak sebetulnya orang yang berseberangan dengan Injil tapi merasa sangat mencintai Injil. Padahal mereka sebetulnya tidak lebih tidak kurang memperkosa Injil itu untuk kepentingan, keinginan pribadi. Kelompok. Untuk orang banyak. Supaya orang banyak ini bisa dikuasai. Ini menjadi kengerian-kengerian. Nah karena itulah Injil itu harusnya tidak boleh dikamuflase dengan isu-isu kesembuhan itu. Ingat, bukan itu. Sehingga Injil dan kesembuhan tadi tidak ada korelasi langsung. Ingat itu tadi. Injil adalah Injil berita Yesus mati bangkit naik ke surga. Bahwa ada kesembuhan, bisa ada, bisa tidak. Dan itu bukan tujuan utama. Maka dalam case ini kita bisa melihat Paulus penginjil hebat, penginjil luar biasa mengalami sakit. Ternyata sakit yang dialami Paulus yang sangat luar biasa. Sehingga Paulus yang tahan banting saja pun merasa sangat terganggu dengan sakit itu. Tetapi dia berkata, tidak mengapa. Sekarang aku tahu dalam kelemahanku lah nyata kekuatan Tuhan. Nah ini aspek berikut yang kita mau belajar. Jadi Injil itu selalu membawa kita pada apa yang kita sebut sebagai situasi paradoks. Ini poin yang ketiga. Paradoks dalam Injil itu adalah apa? Seperti Paulus. Memberitakan Injil kebenaran. Tapi sakit karena kebenaran. Padahal kebenaran itu memerdekakan. Yes. Kalau begitu, bagaimana untung, bagaimana hebat, bagaimana luar biasanya. Kalau Paulusnya sakit, kan gak bisa jadi kesaksian dong. Itulah kesalahbesaran yang paling luar biasa. Ketika Paulus sakit, dia tetap setia. Semua orang sehat akan tercengang dan berkata, heran, sudah sakit masih tetap setia. Bagaimana mungkin? Nah itulah kemerdekaan Injil. Itu yang sejati. Bukan fenomena. Banyak orang badan sehat tapi budak dosa. Itu tidak merdeka. Banyak pengkhotbah yang sehat tapi hidup hanya memperkaya diri. Itu tidak merdeka. Banyak orang berkhotbah tapi menipu sana sini. Itu tidak merdeka karena dia diperbudak setan sebetulnya. Nah ini yang kita perlu hati-hati saudara-saudaraku. Karena itu kita perlu menyikapi. Kekayaan itu urusan kecil buat Tuhan. Biasa dia kasih. Tapi bayangkan kalau orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Sangat ironi. Atau terus kemudian gelisah dan gak bisa hidup karena yang harta itu tak ada. Waduh, lebih berat lagi kan? Berarti dia sudah terikat dengan itu. Padahal kita dimerdekakan oleh Kristus Tuhan itu. Entah apa yang sedang dikerjakannya dalam kehidupan kita. Kita percaya yang terbaik dirancangnya. Tapi yang terbaik tidak sama dengan selalu sembuh. Paulus menanggung duri yang berat. Timotius terganggu pencernaannya. Tim dalam pelayanan Paulus banyak yang sakit. Dan hanya tertinggal tidak bisa meneruskan pelayanannya. Itu biasa dalam Alkitab. Tapi Tuhan punya planning di sana. Tetapi orang-orang yang sakit ini semua adalah orang-orang yang sehat. Maksudnya apa? Sehat rohaninya. Sehingga fenomena sakit tak pernah membuat mereka menjadi kecewa. Tak pernah membuat mereka kemudian apalagi mundur dari pelayanannya. Enggak. Itulah paradoks. Ya, lemah tapi kuat. Di dalam kelemahanku, nyatalah kekuatanmu. Yes, puji Tuhan. Makanya saya bilang tadi kalau ngeliat orang sakit kan kita ngeliat orang lemah. Tidak. Justru di situ keunggulan kekuatan Paulus. Dan dalam sakitnya dia bersaksi betapa hebatnya Tuhan yang menghidupi kehidupannya.
Totalitas paradoks yang terjadi dalam memahami Injil memang seringkali sangat mengganggu pikiran kita. Kadang-kadang kita buntu, apalagi kita sudah terlalu terbiasa berpikir sempit menurut saya. Sehingga tidak lagi bisa melihat keunggulan, kehebatan, pemeliharaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kita banyak sekali kegagalan, kesalahan dalam mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita selalu hidup di dalam terang firman-Nya, berjalan di jalan-Nya, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkemenangan. Nah, ini perlu untuk kita jalani, kita lakoni. Nah, mari kita bertanding dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita ini. Untuk menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh hidup yang memuliakan namanya. Nah, itulah kita. Sehingga di dalam aspek pergumulan kehidupan kita, kita perlu betul-betul sungguh-sungguh untuk memperhatikan setiap apa yang menjadi kerinduan dan beban-beban kita. Sehingga kita bisa menjalaninya dalam hari-hari kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, disinilah perlunya sebuah tantangan yang serius dalam hidup kita sebagai orang percaya. Supaya kita bisa menjalani, melakoninya seturut dengan kehendak Tuhan kita. Dan kita tidak menjadi salah. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itulah saya pikir menjadi perlu juga dalam hidup kita. Untuk kita hidup sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan kita. Bagaimana memahami Injil dengan utuh. Dan tidak terjebak pada ketakutan. Dan tidak terjebak pada kengerian-kengerian. Dan tidak terjebak pada akibat-akibat yang salah dalam hidup ini. Ini harus jadi pergumulan serius. Ini harus jadi pemikiran-pemikiran yang serius di dalam hari-hari kita, dalam apa yang kita lakukan di kehidupan kita, sehingga sungguh Tuhan dipermuliakan. Jadi kita menyadari betul bukan bagaimana Injil adalah Injil yang tidak mempunyai korelasi langsung dengan kesembuhan. Sehingga kalau kita membuat KKR tujuannya hanya kesembuhan saja, kan patut kita mempertanyakan diri kita. Sejak kapan Tuhan menyuruh kita memberitakan kesembuhan? Injil yang kita beritakan. Sejak kapan pula Injil itu dikatakan selalu identik atau sama dengan kesembuhan? Mana ada? Oh, pelayanan Tuhan Yesus selalu diikuti dengan kesembuhan. Yes, sebagai gerakan permulaan memang betul. Tapi Yesus sendiri mati tersalib. Kenapa dia nggak bikin mujizat supaya dia tidak tersalib? Awas, hati-hati. Itu ketaatan yang hebat. Yesus sendiri mati dalam kemiskinan. Harta. Dia tidak bisa meninggalkan apa-apa untuk Maria. Sampai Maria dititipkan kepada Yohanes muridnya. Tapi rasul-rasul pun bukan kaya-kaya amat. Hanya saja Yohanes lebih baik ekonominya daripada yang lainnya. Ya, dan Yohanes juga dikenal sebagai murid yang dekat juga dengan Yesus, bukan? Jadi, saya kira perlulah membuka Injil itu seutuhnya. Jangan sepotong-sepotong, kan gitu. Para rasul-rasul pun gak ada yang jadi jaya dan kaya. Gak ada yang kemudian tanpa sakit. Semua menghadapi pergumulan dalam kehidupan mereka. Hanya poin-poin pentingnya yang diungkapkan. Nah, ini perlu. Sehingga saudara yang kekasih, betapa mengerikannya orang Kristen sekarang karena apa? Sakit pun disemban, sakit pun diumpetin, gak mau diomongin. Supaya jangan ketahuan dia sakit. Banyak sekali orang-orang Kristen pendosa besar sekarang ini. Ya, seakan-akan mau memuliakan Tuhan tapi menipu dalam pelayanan. Karena sakit pun diumpetin. Wah, puji Tuhan, sehat sekarang, gak dilihatkan. Orang didoakan, dikatakan sembuh karena sudah didoakan. Amin, haleluya. Taunya besoknya mati. Dengan dan oleh penyakit yang sama. Apa ini bukan penipuan? Mengerikan nih. Nah, inilah gawatnya, inilah bahayanya di dalam kehidupan kekinian gereja Tuhan. Karena itulah, saudara mesti kembali kepada jalan yang benar. Kalau kau sakit, berdoalah. Minta sembuh, boleh. Katakan, Tuhan, aku memohon belas kasihan-Mu atas sakitku. Sembuhkanlah aku. Tapi harus jangan titik dong, koma. Namun apapun jadi kehendak-Mu dalam hidupku, ajari aku mengerti dan kuat menjalani. Kan begitu. Tapi saya ingat dulu ada satu orang bilang bahwa dia berdoa selalu. Waktu dia doa gitu, lalu satu waktu dia bilang dia bergumul, lalu dia sadar itu doa tidak beriman katanya. Saya baca di majalah dan saya kaget setengah mati. Jadi mengatakan jadilah kehendak Tuhan itu tidak ada iman, tidak beriman. Kita mesti berani klaim. Lalu saya mulai membayangkan apakah dia sadar waktu dia ngomong begitu, itu kan doa Tuhan Yesus. Saya yakin pasti dia nggak pernah baca itu Alkitab. Yesus bergumul di Getsemani, sehingga Yesus berkata bukan kehendakku, kehendak-Mu yang jadi. Karena kalau dia baca kan kurang ajar sekali. Kalau bilang itu tidak beriman, berarti kan Yesus orang tidak beriman dong. Wih, ngeri ya. Lalu dibilang suaminya sembuh. Tapi nggak lama kemudian saya dengar lagi, berapa tahun lagi, meninggal sakit yang sama. Ironis saudara.
Aduh, yang repot orang yang mendengar itu pun sama lagi. Diteruskan lagi konsep yang salah ini. Maka demi Tuhan yang hidup, kalau kau sakit kau mau minta sembuh, gampang, itu urusan kecil. Berdoalah pada Tuhan. Tapi belajar untuk mengerti apa kehendaknya. Menerima ketetapan-ketetapannya. Menikmati pemeliharaannya dalam suka, duka, sehat ataupun sakit. Tuhan ada di sana. Kasih karunia-Nya lebih dari semuanya, saudara. Kalaupun kau sakit sudah berkepanjangan, jangan kecil hati lalu merasa seperti dikutuk, dimurkai Tuhan. No. Sehingga hidupmu tiap harinya mikir. Ah, kenapa aku gini, kenapa aku begini. Yang menghukummu adalah pikiranmu yang salah itu. Kenapa kau tanya kenapa begini, kenapa begini? Kalau memang kau cinta Tuhan, tanya dengan sakitmu apa yang kau lakukan untuk Tuhanmu. Terlalu banyak hal. Hidup yang tertib, hidup yang tenang, kau akan menjadi kesaksian yang hebat. Rubah pikiran itu. Mungkin saudara terlalu banyak mendengar khotbah-khotbah yang mencekoki, lalu saudara merasa tertuduh. Demi Tuhan yang hidup hari ini, bebaslah, merdekalah oleh Injil itu. Jadi terakhir, kita mesti memikirkan sama-sama, maka sehat atau sakit itu bukan Injil. Tidak ada korelasi langsung. Injil adalah berita tentang Tuhan yang lahir, mati, bangkit, menang atas maut, naik ke surga. Percaya ke saudara? Nah, gumuli itu, nikmati itu. Hidupmu sehat sakit itu soal kecil itu. Tapi hidup benar harus itu. Sesuai kehendak Tuhan harus itu. Dan tidak boleh salah. Nah, selamat menjalani hari-hari saudara. Selamat menikmati kemerdekaan yang sejati dalam Injil. Bukan soal Anda sakit atau sembuh, miskin atau kaya. Dan kita akan tutup nanti itu bicara dengan Injil yang murni yang sudah saya singgung sedikit. Itu kemudian bagian yang akan kita gali lagi untuk menemukan kesejatian. Ya, selamat memahami makna Injil itu. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara. Biarlah kita selalu berjalan di jalan Dia. Bagaimana atau apa yang menjadi kehendaknya. Ini harus kita pahami senantiasa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebenaran Injil itu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, supaya kami terus hidup dalam kebenaran-Mu. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami memahami Injil yang murni, tak terjebak pada perangkap salah di kehidupan ini. Tuntun pimpin kami, merdeka semerdeka-merdekanya oleh Injil itu. Dan tidak dilarikan ke kiri ke kanan, apalagi sekedar hanya memuaskan diri. Demi Yesus Kristus Tuhan, pusat pemberitaan Injil yang sejati. Kami berdoa, kami bersyukur, dan mohon pimpinan Tuhan dalam hidup ini supaya kami senantiasa berjalan di jalan yang Tuhan mau. Terpujilah Tuhan. Amin.